Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku bakal share informasi tentang kredit KUR selama masa pandemi COVID-19. Tapi seperti biasa, apabila kalian belum subscribe, please subscribe karena kita bakal share banyak banget informasi seputar financial atau keuangan. So ya, without any further ado, let's get started. Oke teman-teman, mungkin di sini ada yang belum tahu nih apa sih KUR. KUR atau kredit usaha rakyat merupakan pinjaman modal kerja untuk unit usaha produktif. Nah, untuk maksimum pinjamannya itu bisa sampai 500 juta rupiah, teman-teman. Nah, karena ini merupakan salah satu program pemerintah, jadi untuk bunganya sendiri cenderung rendah seperti itu. Nah, ada beberapa jenis KUR yang bakal aku bahas di sini ya. Oke, kita next aja langsung ke jenis-jenis KUR. Oke, yang pertama di sini ada KUR Mikro. Seperti namanya, KUR Mikro ini merupakan salah satu kredit usaha rakyat yang menawarkan pinjaman dengan nilai yang tidak terlalu besar, maksimal 25 juta rupiah. Nah teman-teman, ada dua jenis kredit. Yang pertama yaitu kredit modal kerja. Untuk kredit modal kerja ini tenornya maksimal 3 tahun saja. Dan yang kedua ada kredit investasi. Nah, untuk kredit investasi ini tenornya itu selama maksimal 5 tahun. Untuk bunganya bagaimana? Nah, untuk bunganya yaitu sebesar 7% per tahun atau per bulannya itu jatuhnya sekitar 0,41%. Oke, untuk syarat KUR Mikro ini apa aja sih? Yang pertama yaitu pastikan bahwa misalnya kita mau maju ini, kita harus punya usaha yang aktif, yang mana usaha tersebut sudah kita jalankan minimal selama 6 bulan. Nah, setelah itu pastikan juga bahwa kita tidak memiliki kredit atau kredit usaha rakyat dari bank lain. Jadi benar-benar KUR ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang bebas kredit usaha rakyat atau kredit serupa dari lembaga maupun bank lain seperti itu. Kecuali kalau misalnya kalian memiliki kredit konsumtif seperti KKB, kartu kredit, dan KPR. Dan akhir di sini kalian juga harus menyertakan persyaratan administratif seperti kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga, dan surat izin usaha. Untuk surat izin usaha ini bisa kalian dapatkan dari kelurahan ataupun desa, teman-teman. Oke, teman-teman, yang kedua di sini ada KUR Retail. Berbeda dengan KUR Mikro, untuk maksimum pinjaman yang ditawarkan oleh KUR Retail ini lebih tinggi alias lebih besar, teman-teman. Maksimal 500 juta rupiah dan minimal paling sedikitnya itu 25 juta rupiah. Nah, untuk jenis kreditnya sendiri sama. Yang pertama ada kredit modal kerja dengan tenor maksimal 4 tahun, dan yang kedua ada kredit investasi dengan maksimal masa pinjaman selama 5 tahun, teman-teman. Nah, di sini untuk besaran bunganya berapa sih? Yaitu sebesar 7% per tahunnya. Dan tidak terdapat biaya administrasi serta provisi, dan juga nih agunan sesuai ketentuan oleh Bank BRI-nya. So ya, kalian masalah agunan ini kalian bisa menanyakan ke pihak bank ya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir di sini ada KUR TKI. Cukup menarik ya teman-teman, KUR TKI. Seperti namanya, KUR ini dikhususkan untuk para tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, seperti itu. Nah, untuk pinjaman yang ditawarkan oleh jenis KUR TKI ini adalah pinjaman maksimal 25 juta rupiah
Dan untuk suku bunga efektifnya juga sama, 7% per tahunnya atau 0,41% per bulannya. Dan tidak ada biaya administrasi maupun provisi. Dan untuk jangka waktu pinjamannya yaitu maksimal 3 tahun, teman-teman. Ya, 3 tahun. Dan di sini ada beberapa negara tujuan yang memang sudah ditentukan. Misalnya seperti Hong Kong, Singapura, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia. So, buat kalian yang kebetulan tenaga kerja Indonesia dan butuh dana persiapan di awal-awal biasanya cukup vital ya. Nah, kalian bisa mengajukan KUR TKI ini. Tapi pastikan juga bahwa negara tujuan kalian memang termasuk ke dalam negara tujuan yang ditetapkan oleh pihak banknya ya. Oke teman-teman, berkaitan dengan pandemi COVID-19, pemerintah memberikan keringanan untuk program KUR ini. Yang pertama, yaitu pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 6% untuk pembagiannya, 3% untuk 3 bulan pertama, dan 3%-nya lagi untuk 3 bulan kedua. Selain itu, pemerintah juga memberikan penundaan angsuran pokok KUR hingga maksimal 6 bulan lamanya. Dan yang ketiga, di sini ada relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi yang berupa perpanjangan jangka waktu KUR, kemudian di sini ada penambahan limit plafon KUR, dan yang terakhir ada penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional COVID-19 di Indonesia. Oke teman-teman, itu dia tadi informasi seputar kredit KUR di masa pandemi COVID-19. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar informasi tadi, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support, yang udah subscribe, dan udah like. Please feel free to share this video ke semua sosial media yang kalian punya. Last but not least, terima kasih banyak sudah nonton. Dan yuk, sampai jumpa di video selanjutnya.